Jadi ke depan harapan pemerintah kita ini, madrasah bukan hanya sekedar Belajar menghasilkan menghasilkan abituren yang hanya pandai di bidang agama. Oke. Tapi di samping pandai di bidang agama, tapi pengetahuan sainsnya dan teknologinya juga mantap. Itu tujuan. Jadi korelasi, elaborasi antara ilmu pendidikan agama dengan sains. Iya. Kemudian kimia terintegrasi, geografi terintegrasi, dan ekonomi terintegrasi. Jadi semuanya terintegrasi, mata pelajaran terintegrasi dengan mata pelajaran keagamaan. Kata terintegrasi itu maksudnya apa, Budi? Misalnya ada orang yang bantu di depan layar kan tidak dilihat oleh tim penilai. Bagaimana menjawab itu? Iya. Oh iya. Oke. Yang jelas pernah the best ya 2021. Tahu kita menyebutkan juara 1, 2 dan 3 tapi yang penting the best. Oke, tahun 2021. 2012. Oke ya. Medali perunggu di bidang studi IPA. Luar biasa. Jadi tadi matematika, kemudian IPA. Nah sekarang timbul pertanyaan, siapa kepala sekolahnya waktu itu? Siapa kepala sekolah? Beliau adalah. Oh. Ternyata mampu meraih medali emas di bidang studi matematika. Wih, luar biasa. Juara 1, Pak. Juara 1. Oh iya. Ah itu. Atas nama siapa itu? Atas saya yang tahu siapa. Oke, nanti kita cari orangnya. Karena juara 1 Juara loh. 1, Pak, meraih medali emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 23 Agustus 2021, hari terakhir pelaksanaan kompetisi sains madrasah. Apa yang dimaksud dengan KSM serta prestasi apa yang sudah ditelurkan oleh anak-anak madrasah se-Kabupaten Pulau Limandar selama ini sejak tahun 2012 sampai 2020. Bersama saya Subhan Hawaya dari Studio Podcast Pandrita, Media Center Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar. Kita akan membincang ini bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Narasumber kita yang pertama, beliau adalah Ketua Komite KSM 2021 Pulau Limandar, Bapak Budiman SPD MPD. Assalamualaikum Pak Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita yang kedua, ini sudah lama sebetulnya kita mau on air duduk di meja ini, tetapi baru hari ini bisa hadir. Beliau adalah Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Bapak Haji Laupa SAG MPDI. Assalamualaikum Pak Kasih Penmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bapak-bapak berdua ini hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masyarakat kita ini, bapak-bapak, ingin mengetahui tentang apa sih yang dimaksud dengan KSM itu. Saya ke Pak Budi dulu sebagai Ketua Komite. Ini kan hari terakhir ya kalau tidak salah. Ya. Sepanjang 3 hari pelaksanaan KSM ini, secara teknis ada tidak kendala yang dihadapi oleh kepanitiaan? Baik, jadi secara umum pelaksanaan KSM tingkat Kabupaten Pulau Limandar ini atau tingkat kabupaten kota ini berlangsung lancar dan sukses. Mungkin di beberapa titik yang kami pantau, kami monitoring, ada kendala teknis sedikit mengenai jaringan, tapi itu segera bisa diatasi oleh penanggung jawab di lokasi masing-masing. Termasuk tadi saya dengar katanya ada salah satu madrasah kita yang mati lampu. Iya betul ya. Tadi di Tinambung ya sempat mati lampu di jam-jam awal, tapi setelah menghubungi PLN
alhamdulillah bisa segera diatasi dan bisa berlangsung dengan baik. Pak Kasih Penmat, dari Kreu Media Center tadi kami dapat kiriman tentang lawatan Bapak tadi bersama dengan kepala kantor. Ini foto-fotonya. Nah, sampai sejauh ini dalam prosesi 3 hari pelaksanaan KSM ini, dari pantauan Bapak dari kabupaten dan sekaligus penanggung jawab, apa yang Bapak lihat dan saksikan? Ya, terima kasih. Sejak pelaksanaan KSM mulai dari tanggal 19 atau hari Sabtu yang lalu. Hari Sabtu yang lalu, 21. Tanggal 21, 22 sampai hari ini, secara keseluruhan setelah saya memantau baik di tingkat alia, sarangnya sampai hari ini terakhir di tingkat madrasah, alhamdulillah pelaksanaannya berjalan lancar. Alhamdulillah. Dan perlu saya sampaikan di tempat ini bahwa untuk pelaksanaan KSM khususnya di Kabupaten Polewali ini itu ditentukan di beberapa titik. Untuk tingkat madrasah alia itu dilaksanakan di MAN 1 Polewali Bandar. Dan yang kedua dilaksanakan di MAN 2 Polewali Bandar. Pelaksanaan KSM di tingkat alia ini telah dipantau secara langsung oleh Bapak Kakanwil Kementerian Agama. Hari Sabtu atau hari Sabtu, ya? Untuk tingkat alia. Sama dengan Kabid ya? Sama dengan Pak Kepala Kabid Pendidikan Madrasah tingkat provinsi. Dan kesimpulan dari hari pertama sampai hari terakhir hari ini, alhamdulillah pelaksanaan KSM berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Walaupun tadi pagi di tingkat MI khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali Bandar sedikit ada gangguan karena mati lampu, tapi alhamdulillah hanya sebentar dan bisa diatasi sehingga bisa berjalan lancar kembali. Terima kasih. Katanya Bapak melibatkan juga teman-teman dari pengawas ya? Oh iya. Jadi memang sebelumnya dan selama pelaksanaan KSM selama ini pengawas kayaknya tidak terlibatkan atau dilibatkan selama ini. Tapi pada tahun 2021 supaya lebih terlaksananya secara efektif dan efisien pelaksanaan KSM ini terlaksana dengan baik, maka saya selaku Kasih Pendidikan Madrasah menganggap bahwa yang perlu kita libatkan secara langsung supaya pelaksanaan KSM ini supaya bisa berjalan lancar harus dilibatkan pengawas. Dan alhamdulillah pemantauan mulai dari tingkat alia sampai tingkat ibtidaiyah itu semuanya dipantau oleh pengawas. Saya lihat ramai di status sosial media teman-teman pengawas semua hampir melaporkan kegiatan pengawasan mereka di KSM. Pak Kasih Penmat, pertanyaan pertama saya untuk Bapak. KSM itu apa sih? Oh iya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa KSM ini adalah kompetensi sains madrasah sebagai ajang berkompetensi bagi siswa-siswa madrasah yang dilaksanakan atau dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan KSM ini itu dimulai sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 itu dilaksanakan secara konvensional. Belum COVID berbasis belum COVID ya. Nah, pada tahun 2018 sampai tahun 2021 atau sampai 2019 atau 2018? 2019. Oh, 2019. Ya, 2018 sampai 2000 sekarang ya. Iya, kan tadi 2012 sampai 2017. Sekarang 2018 2021. Pelaksanaan KSM itu berbasis teknologi. Artinya pendaftaran, seleksi administrasi dan pelaksanaan tes itu dilaksanakan secara online. Iya. Itu karena pandemi ya, karena efek pandemi. Iya. Nah,
madrasah itu kan dikenal basisnya pelajarannya itu fokusnya pada agama. Nah, sekarang ada kompetisi yang kemudian mengajak siswa-siswi kita untuk masuk di ilmu sains. Nah, KSM ini jawabannya. Kira-kira apa tujuannya? Kenapa anak-anak madrasah itu harus belajar sains, bahkan dilombakan dalam KSM ini? Iya. Nah, tujuan pelaksanaan KSM secara garis besarnya ada dua, saudara. Ada secara umum dan ada secara khusus. Iya. Nah, tujuan KSM dilaksanakan secara umum tidak lain adalah untuk memperteguh akhlakul karimah untuk peserta didik kita. Bagaimana agar peserta didik kita ini bisa inovatif, bisa kreatif, dan bisa memiliki wawasan kebangsaan yang luas serta tidak ketinggalan dalam ilmu sains dan teknologi. Itu secara umum, saudara. Oke. Tapi jadi meskipun anak madrasah tapi juga pandai di bidang sains. Ya, kira-kira begitu. Harus. Ya. Nah, secara khusus saya mau sampaikan singkat saja bahwa tujuan pelaksanaan KSM secara khusus tahun 2021 adalah untuk memberikan wahana bagi siswa madrasah untuk berkompetensi untuk lebih meningkatkan pengetahuannya bukan hanya di bidang agama tapi juga di bidang sains. Ya. Jadi ke depan harapan pemerintah kita ini madrasah bukan hanya sekedar menghasilkan abituren yang hanya pandai di bidang agama. Oke. Tapi di samping pandai di bidang agama, tapi pengetahuan sainsnya dan teknologinya juga mantap. Itu tujuan. Jadi korelasi, elaborasi antara ilmu pendidikan agama dengan sains. Iya. Nah, sekarang saya ke Pak Budi sebagai ketua komite. Kan tadi Pak Kasih Pemer sudah mengelaborasi nih tentang KSM itu apa serta apa tujuannya. Nah, dari pelaksanaan KSM ini Pak Budi, pelajaran apa saja yang dilombakan itu? Seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Seksi tadi, jadi integrasi antara sains dan agama. Ya. Nah, sehingga mata pelajaran yang dilombakan adalah mata pelajaran sains yang ada kaitannya yang diintegrasikan dengan pembelajaran keagamaan. Nah, misalnya pada tingkat MI itu ada 2 mata pelajaran yaitu matematika terintegrasi. Jadi dia diintegrasikan dengan mata pelajaran agama. IPA terintegrasi. Kemudian pada tingkat MTS ada IPA terintegrasi, kemudian IPS terintegrasi, dan matematika terintegrasi. Semuanya terintegrasi dengan mata pelajaran keagamaan. Demikian juga dengan aliyah. Aliyah itu ada 6 mata pelajaran. Pertama adalah matematika terintegrasi, kemudian fisika terintegrasi, biologi terintegrasi, kemudian kimia terintegrasi, geografi terintegrasi, dan ekonomi terintegrasi. Jadi semuanya terintegrasi, mata pelajaran terintegrasi dengan mata pelajaran keagamaan. Kata terintegrasi itu maksudnya apa, Budi? Maksudnya dalam butir pertanyaannya itu dihubungkan antara sains dengan agama, begitu maksudnya? Iya, dihubungkan dengan pelajaran agama. Dalam bentuk pertanyaan secara online-nya itu esai atau untuk seleksi tingkat kabupaten itu soal-soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Ya, dengan tambah beberapa soal isian singkat. Iya. Itu semua online dijawab secara online. Iya, dijawab secara online oleh siswa. Dan itu terpusat ke KSM, Komite KSM Pusat Nasional. Langsung ke berarti penilaiannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan KSM kabupaten secara internal. Tidak ada kaitan penilaian dari hasil lomba ini, tidak ada sangkut pautnya dengan Komite KSM kabupaten. Jadi Komite KSM kabupaten hanya menyelenggarakan kompetensi di tingkat kabupaten. Tapi penilaiannya itu dari pusat, terintegrasi ke pusat. Iya, langsung ke pusat.
Salah satu kelemahan dari sistem online yang saya tahu Pak Budi, Ya. kan kita di depan layar ini, anak-anak siswa kita di depan layar. Iya, betul. Saya baca di Juknisnya, itu kan bisa dilaksanakan di rumah, juga bisa dilaksanakan difasilitasi oleh sekolah. Ya, betul. Tetapi de facto-nya yang terjadi di Pulau Limandar, kita mencoba untuk memfasilitasi. Ya. Salah satu kelemahan sistem online itu adalah yang dilihat oleh tim penilai dari pusat itu kan hanya di depan layar komputer. Kalau dia pakai komputer, layar HP kalau layar HP. Ya, betul. Saya berpikir nakal saja ini. Ya. Misalnya saya siswa, makasih. Tapi saya sambil menjawab pertanyaan itu ada guru. Mohon maaf ya, bukan. Saya tidak seuzon ini, tetapi kita bicara tentang konteks kondisi terburuk. Misalnya ada orang yang bantu di depan layar kan tidak dilihat oleh tim penilai. Bagaimana menjawab itu? Ya, baik. Jadi sebenarnya panitia KSM nasional ini sudah memikirkan matang-matang kondisi terburuk seperti itu. Jadi mereka di Komite KSM Nasional, panitia KSM Nasional itu sudah membuat aplikasi yang sedemikian rupa, sedemikian bagusnya, sehingga bisa memproteksi adanya kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi. Salah satunya misalnya pengawasan pelaksanaan ujian. Yang bisa digunakan untuk ujian oleh siswa itu adalah perangkat yang memiliki kamera. Jadi harus ada kameranya. Kemudian kameranya bisa tidak kabur, kemudian terang, bisa menangkap apa yang ada di belakangnya. Sehingga oleh pengawas di dalam aplikasi itu bisa memantau pergerakan daripada di belakang atau di depan? Di belakang atau di depan? Di depan kamera. Di depan kamera. Pun kalau di depan, pun kalau ada yang bisa membantu lihat dari depan. Itu pun bisa dilihat dari gerak-geriknya siswa yang sementara ujian. Gitu. Kemudian ternyata aplikasi ini juga diproteksi tidak bisa nyambung dengan aplikasi yang lain. Jika aplikasi CBT-nya sudah terbuka, maka aplikasi yang lain tidak bisa disambung masuk. Pada saat ada aplikasi yang lain yang masuk, maka langsung berhenti. Langsung mati. Jadi akan merugikan siswa sendiri. Seperti misalnya proyektor misalnya. Proyektor. Jika ada memasang proyektor, maka aplikasi CBT-nya langsung berhenti. Luar biasa. Iya. Jadi saya rasa pusat sudah panitia pusat sudah memproteksi ini. Kami di lapangan Komite KSM Kabupaten juga memproduksi proteksi tambahan. Jadi kami sengaja memusatkan pelaksanaan di beberapa titik untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh baik itu pihak lain atau oleh siswa. Sehingga kami kumpul di beberapa titik, jadi selain diawasi melalui aplikasi, juga bisa diawasi oleh operator yang melaksanakan di beberapa titik. Kalau dilihat seperti ini misalnya kan tidak mungkin, karena pengawas juga ada di sekitar mereka kan. Oke. Saya sekarang ke Pak Kasih Penmat lagi. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa KSM ini dimulai dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Ya, meskipun sejak tahun 2018 itu kan sudah sistem online sejak karena pandemi 2019 ya. Kita ingin masyarakat kita ini ingin tahu. Ya, termasuk saya sendiri Pak Kasih, terus terang saya rabun tentang KSM ini. Apa saja prestasi anak-anak madrasah kita se-Pulau Limandar yang sudah ditorehkan dalam ajang KSM ini? Mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Di sini saya perlu jelaskan bahwa menyangkut masalah prestasi yang dicapai oleh anak-anak kita, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Tapi perlu saya sampaikan bahwa hampir setiap pelaksanaan KSM mulai dari 2012 sampai 2021, peserta KSM kita mulai dari tingkat MI sampai tingkat alia selalu banyak berbicara di tingkat provinsi. Iya. Iya, selalu
boleh kita anggap bahwa setiap peserta yang kita utus dari Kabupaten Polewali Mandar sampai ke provinsi, alhamdulillah mereka mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sementara di tingkat nasional, saya hanya catat 2 tahun berturut-turut kita mampu. Nggak, kalau tingkat provinsi ada sistem kejuaraan umum ya? Nggak ada? Tidak ada perwakilan satu bidang studi. Oh ya. Jadi seleksinya misalnya setelah seleksi kabupaten, perwakilan kabupaten seleksi lagi di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat provinsi ambil satu lagi dari bidang. Tidak dijumlah secara keseluruhan ini juara umum enggak? Tidak. Oh, tidak. Ya. Perwakilan. Oke. Jadi ini di tingkat provinsi ya. Hampir peserta-peserta KSM atau yang merupakan duta-duta yang mewakili Kabupaten Polmas mulai dari tingkat MI sampai tingkat alia. Yang ke nasional? Di provinsi, alhamdulillah kita mampu bersaing dan bisa mendapatkan kejuaraan untuk mewakili ke pusat. Nah, pada tahun 2012 pelaksanaan KSM itu dilaksanakan. Pertama sekali ya? Pertama kali di Bandung. Alhamdulillah. Ya. Nama siswa kita atau duta dari Sulawesi Barat yang bernama Ansari dari Mansatu Polman masuk dalam kategori the best praktek biologi. The best. Coba ya kayak gitu Pak. Tahun 2012. The best itu maksudnya juara 1? Artinya terbaik lah di bidang biologi begitu ya Pak. Ada kategori favorit. Oh iya. Tapi tidak juara 1. Oh iya. Yang penting the best lah. Oke. Setiap tahun ternyata berbeda kategori penilaian. Oh iya. Tidak pakai juara 1, juara 2, juara 3? Ada juara 1, juara 2, 3, tapi di samping itu ada the best. Oh iya. The bestnya itu. Oke. Yang jelas pernah the best ya 2021. Tahu kita menyebutkan juara 1, 2, dan 3, tapi yang penting the best. Oke, tahun 2021. 2012. Oke ya. Kemudian pada tahun 2013 di Malang dan 2014 di Makassar, ya, Ahmad Minasa, ya, dari siswa MTS Tinambuk itu meraih medali perunggu di bidang IPA, Pak. Ahmad Minasa itu dari 2 tahun berturut-turut. Juara 3 nasional. Juara 3 nasional perunggu IPA. Oh, luar biasa. Ini dari MTS Negeri Tinambuk. Ditonton ini Pak kasih ditonton. Oh iya, ini satu kesyukuran. Artinya apa? Sejalan yang telah saya sampaikan tadi bahwa ternyata siswa-siswa madrasah bukan hanya mampu berbicara tentang Al-Quran hadis, tapi juga bicara tentang sains. Nyatanya dapat perunggu di bidang studi IPA dari siswa MTS Negeri Tinambuk. Ya. Nah, sementara 2015 ya dilaksanakan di Palembang, siswa kita dari Sanawiyah Negeri Tinambuk mampu meraih medali perak di bidang studi matematika. Itu 2015. Perak, juara. Perak. Luar biasa. Di apa ya? Di Palembang. Dari MTS? Dari MTS di Tinambung. Tinambung juga. Kemudian dari MTS Tinambung juga mendapatkan medali perunggu di bidang studi IPA. Luar biasa. Jadi tadi matematika, kemudian IPA. Nah, sekarang timbul pertanyaan, siapa kepala sekolahnya waktu itu? Siapa kepala sekolah? Beliau adalah. Oh. Iya. Oh, jadi dari Tinambung Bapak kemudian mutasi hijrah jadi Man 2 Polman. Iya. Jadi sedikit saya lanjutkan. Iya, oke. Kemudian pada tahun 2016 kembali Sanawiyah Negeri Tinambung mencatat satu sejarah. 2016. Ternyata mampu meraih medali emas di bidang studi matematika. Wih, luar biasa. Juara 1, Pak. Juara 1. Oh iya. Ah, itu. Atas nama siapa itu? Atas saya yang datuk. Oke, nanti kita cari orangnya. Karena juara 1 loh. Juara 1, Pak, meraih medali emas. Oke, ya. Kemudian di tahun yang sama siswa kita dari satu Polewali Mandar meraih medali perunggu di bidang studi biologi. Ya, jadi hampir sempurna sebetulnya. Namun, kita kecewa. Mulai tahun 2017 sampai tahun ini. Oh, gitu. Tidak pernah lagi meraih medali mulai dari tingkat MI sampai tingkat alia. Meskipun the best tadi tidak ada. Meskipun the best tidak ada. Iya, the best. Tidak ada lagi. Dari 2017. Ya, sudah tidak ada kategori the best. Tidak ada lagi. Mulai dari 17. 17, 18, 19, 20. 5 tahun.
Nah sekarang 4 tahun ya, 4 Nah tahun. sekarang Pak, sekarang saya menjadi kasih pada. Iya. Saya mau mengembalikan Amin. masa keemasan tahun 2016, 2015 ke tahun 2021 atau 2022 terulang kembali. Sehingga semua unsur komponen saya libatkan di dalam pelaksanaan KSM tahun ini. Termasuk beliau, saya tunjuk sebagai ketua. Karena beliau adalah orang yang berpengalaman dengan menghasilkan orang yang berprestasi waktu beliau menjadi kasek. Mudah-mudahan cita-cita itu terkabul untuk Saya kira begitu Pak, untuk sebentar. Kapan ini Pak Budi pengumumannya? Insya Allah yang akan ikut kontes KSM, provinsi ya? Ya, untuk KSM tingkat kabupaten ini tahun ini pengumuman tanggal 28 Agustus. 28 Agustus. Ya, 28 Agustus. Jadi mohon bersabar dulu ya. Iya. Dan itu pengumumannya yang dirilis kan dari nasional ya, bukan dari kita. Dari nasional. Ya. Terakhir ini untuk closing statement dari Pak Budi dulu. Apa harapan-harapan Bapak untuk pelaksanaan ini? Iya, makasih banyak. Jadi harapan-harapan kita seperti harapan Pak Kasih tadi. Okay, kita mau mengembalikan prestasi-prestasi madrasah kita yang pernah kita raih mulai tahun ini, insya Allah mudah-mudahan bisa berprestasi lagi. Tentu dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pak Kasih selama ini, kami segenap kepala madrasah ini dan ketua panitia di komite KSM Kabupaten mendukung semua program-programnya oleh kepala yang disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi, dan insya Allah ke depan anak-anak kita bisa berprestasi lebih tinggi lagi, sehingga di tingkat kabupaten bisa mewakili provinsi. Pelaksanaan tingkat provinsi tanggal berapa? Pelaksanaan tingkat provinsi tanggal 18 September sampai dengan tanggal 20. Berarti masih ada jeda waktu dari 28 satu bulan kurang lebih. Iya, insya Allah masih ada waktu. Inilah Pak Kasih yang insya Allah kita mau siapkan anak-anak kita nanti yang sudah lolos di tingkat kabupaten, mau disiapkan lagi untuk bersaing di tingkat provinsi. Closing statement Pak Kasih, harapannya. Jadi selaku seksi madrasah yang baru, yang baru 1 tahun. Berapa 1 tahun ya? Baru 1 tahun lebih menduduki posisi itu. Maka saya mau ke depan, ya. Saya mau ke depan. Artinya kita tidak hanya sekedar memenuhi arahan dari pusat untuk mengikuti kegiatan KSM itu. Tapi ada target. Jadi mulai hari ini, sesudah pelaksanaan KSM ini, dalam rangka melaksanakan dan mengikuti KSM atau Aksioma tahun 2022, maka saya akan adakan rapat untuk mematangkan pelaksanaan ke depan. Tingkat provinsi. Ya, ke tingkat provinsi. Nah sekarang, apa harapan yang pertama, saya tidak mau juga kalau yang ikut pelaksanaan KSM dan bisa mewakili Kabupaten Polman tahun ini ke tingkat provinsi, saya tidak mau kalau hanya sekadar itu. Makanya yang mendapatkan prestasi atau dianggap sebagai pemenang dalam lomba KSM kali ini, maka itu saya akan karantina untuk persiapan menghadapi tingkat provinsi dan menghadapi persiapan nasional. Itu harapan saya. Kemudian harapan saya ini tentu saya berharap didukung oleh para kamat-kamat, terutama pimpinan-pimpinan Satker, termasuk beliau Pak Budiman dan ketua Pokcawas dan pengawas-pengawas yang lain. Kemudian tidak ada alasan, saya tekankan kepada kepala madrasah, tidak ada alasan untuk tidak mempersiapkan anak-anak kita dengan matang. Jadi insya Allah ke depan mudah-mudahan prestasi yang telah kita capai pada tahun 2015-2016 bisa kita ulangi kembali. Amin. Jadi itu harapan saya. Sahabat-sahabat Kemenak Polman, inilah akhir dari perbincangan saya dengan Ketua Komite KSM 2021 dan Kasih Pendidikan Madrasah, yang ternyata KSM ini adalah proses elaborasi antara ilmu agama dengan ilmu sains, yang dari proses pembicaraan kami tadi ini ternyata Pulau Wali Mandar ini pernah dari rentang waktu 2012 sampai 2016 menorehkan sejarah di tingkat nasional. Tetapi dari kurun waktu 2017 sampai 2020
prestasi itu mulai menghilang. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kasih Penmat tadi, bahwa 2021 ini ya, beliau bertekad agar masa keemasan itu bisa kembali di Kabupaten Pulau Limandar pada ajang KSM 2021. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.